desk saya atau posisi saya di sini sebagai supervisor motion graphic. Ulang nggak ya? Nggak usah. Halo, nama saya Hendriko Saputra. Mungkin nanti kenalin nama dulu, terus kayak jelasin komposit ini seperti apa, pekerjaan jobdesknya seperti apa. Boleh kenalin namanya siapa, terus jobdesknya seperti apa. Oh ya, halo, perkenalkan nama saya Isti, saya adalah compositing supervisor. Kalau untuk compositing supervisor ini gimana sih kalau mungkin pekerjaannya? Ya, jadi mungkin orang-orang masih awam ya apa itu compositing dalam animasi. Jadi sebenarnya tadi kan Mas sudah ke render, ke mograph dan VFX kan. Nah, di sini tuh tempat nyatuin semua unsur-unsur visualnya. Jadi misalnya kita ibaratkan render itu adalah roti yang baru dipanggang ya. Jadi kan kalau misalnya kita mau naikin value itu, nah kita harus kasih garnish nih. Nah, itu letaknya di compositing. Jadi kita mengatur depth of field-nya, looks-nya, mood-nya mau dibawa seperti apa. Nah, itu finalnya di sini. Jadi mungkin bisa dikasih lihat kali ya. Jadi untuk file awal yang kita terima itu dari tim render dan tim production itu awalnya seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, nanti setelah melalui post-phase compositing, final akhirnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya dilihat antara before afternya itu udah sebentar ya. 1, 2. Oke. Nah, ini before, ini afternya. Jadi hasilnya tuh kayak lebih matang dan lebih cantik sih sebenarnya. Jadi itu sih tugas compositing. Untuk kesulitan sendiri gimana sih Kak untuk compositing di sini? Biasanya compositing ini kan kita mengikuti looks yang diberikan oleh art director. Jadi gimana caranya kita achieve dari looks yang diminta oleh art director itu sendiri. Gitu sih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Oke. Lihatnya ke sini atau ke kamera? Iya. Oke, ya. Halo, nama saya Hendriko Saputra. Job desk saya atau posisi saya di sini sebagai supervisor motion graphic. Ulang nggak ya? Nggak usah. Halo, nama saya Hendriko Saputra. Saya di sini berposisi sebagai supervisor motion graphic. Jadi untuk motion graphic sendiri di sini seperti apa ya, definisinya itu sendiri adalah seperti menggerakkan atau menganimasikan berbagai elemen-elemen yang akan diberikan oleh tim art. Biasanya itu meliputi elemen-elemen seperti interface komputer ataupun seperti lampu, flare lampu, highlight seperti itu. Terus juga ada banyak hal elemen-elemen pendukung seperti speedline ataupun interface gadget-gadget yang canggih-canggih dan futuristik seperti itu sih. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat biar lebih jelas. Kita bisa lihat di sini ada tambahan efek lampu center yang dimana sebelumnya yang kita terima itu adalah seperti ini. Nah, kosongan biasanya. Nah, tidak ada cahaya atau lampunya. Nanti akan kita berikan efek seperti ini biasanya. Nah, jadi melengkapi elemen pelengkap untuk menambah nilai dari animasinya itu sendiri dan pendukung tentunya untuk mendukung ceritanya gitu. Lalu juga yang kedua untuk elemen-elemen futuristik di sini kita bisa lihat ada efek untuk gadgetnya Titus di sini. Jadi bisa dilihat juga. Nah, jadi dia sedang memegang luv atau kaca pembesarnya dan dia perlu interface untuk mendukung proses
scanning dari alat tersebut, gadget tersebut gitu. Jadi kita butuh menganimasikan elemen-elemen seperti tulisan scanningnya, swipe scanningnya, dan segala macam apa ya elemen-elemennya sih gitu. Jadi mendukung elemen cerita tersebut gitu. Nah, jadi seperti itu sih kurang lebih motion graphic. Ya, terima kasih. Kenalin nama terus jelasin apa job deskripsi sutradara Titus ini kayak gimana struggle-nya dan lain-lainnya kayak gitu. Mas boleh kenalin namanya siapa dan sebagai apa nih di Titus? Halo, nama saya Tan Rajo Falevi, saya sebagai sutradara Titus. Mas kalau untuk jadi sutradara Titus mungkin job desk sendiri seperti apa sih Mas untuk jadi sutradara di sini? Sebenarnya jadi sutradara itu hampir sama mungkin dengan pembuatan film atau yang lainnya gitu. Intinya tugas sutradara itu adalah menerjemahkan si skrip ke dalam bentuk audiovisualnya gitu. Mungkin tapi yang membedakan adalah di animasi kita memiliki proses yang lumayan panjang. Kita menghidupkan suatu benda yang mati. Mungkin kesulitannya ada di situ juga gitu. Dimana kalau di film kita bisa ngarahin aktor itu secara langsung, tapi kalau di animasi sendiri kita menggerakkan semua persendian-persendian yang di sebuah benda mati itu gitu untuk supaya bisa ditonton. Jelas nggak sih? Kayaknya enggak ya? Ya mungkin boleh liatin caranya gini. Oke. Paling bentar. Bentar ya. Ini udah. Oke, secara proses mungkin di sini kita ada 4 layer gitu ya. Dan secara proses mungkin di sini kita ada namanya Leica atau biasa disebut juga dengan animatik. Di sini ada namanya layout. Layout ini mungkin kalau sutradara itu tugasnya lebih mungkin ke si kamera movementnya ataupun blocking si karakter dan kameranya gitu, lebih ke situ. Nah nanti setelah layout itu nanti ada namanya si animasi. Nah di animasi ini mungkin kita udah fokusnya ke adegan, acting, karakter gitu. Kalau ini udah selesai, baru nanti masuk ke rendering. Rendering itu nanti ya si warnanya juga udah keluar, ya lightingnya juga udah dimasukin gitu. Ini udah termasuk salah satu tahap final lah. Nah cuman dari keempat bagian-bagian ini sutradara itu mungkin lebih fokusnya ke bagian si Leica-nya, karena ini adalah blueprint dari keseluruhan keseluruhan tim produksi itu akan mengacu ke sini gitu. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat antara ini sampai sini nggak ada perubahan apapun gitu. Storyboardnya, shotnya kurang lebih seperti ini juga sama sampai sini sampai akhir itu sebenarnya hampir sama. Jadi lebih fokusnya lebih ke si animatiknya, kurang lebih gitu. Gitu sih. Terus ada lagi? Tapi kalau untuk misalkan tadi sempat apa nggak sih sedikit kesulitan ya? Nah boleh kelihatan ya Mas kesulitan mungkin kayak gimana? Maksudnya menggerakkannya itu. Nah, kalau gitu kita masuknya ke bentar sini 11. Misalkan gini, kalau di sini adegannya sebenarnya ini ada namanya Mrs. Winkle, dia lagi marah sama si karakternya ini. Dia intinya ngusir lah. Nah buat gue sih ngerasa dianya kurang panik pas disuruh pergi. Nah gue pengen sebelum dia pergi, ketika nanti si Mrs. Winkle-nya, gue pengen dia ngebanting meja lagi gitu, ngebrak meja. Responnya dia mesti kayak kertasnya agak lempar-lempar gitu. Nah itu mungkin di situ agak kesulitan. Biasanya si animator juga akan ngebayangin kalau begini tuh harus gimana, karena kan kita harus nge-guide di gambar juga, harus di-guide, dibantu sama asisten sutradara juga gitu.
Mungkin kalau misalkan di apa namanya di film ya udah kita ngasih tahu ke aktor, gue tuh mau adegannya gini gini gini, ya dia akan nge-translate sendiri gitu. Kalau di animasi ya gue harus merhatiin kayak misalkan sendi-sendi jarinya ini udah make sense belum sih, ini udah bener belum sih, gitu ya, lebih ke situnya aja sih, bukan hanya sekedar actingnya tapi logika gerakannya terus, dan aspek-aspek lainnya pun harus diperhatiin juga gitu. Thank you, thank you. Mau gitu, iya gitu. Mas Bang nanti kenalin nama terus apa job desk kayak gimana, color grading dulu kayak gimana prosesnya kayak gitu. Oh iya, langsung. Nama saya Ignatius Arif Gunawan. Di sini saya sebagai color grading semua IP animasi di MNC Animasi. Mas boleh jelasin untuk proses color grading di animasi Titus ini seperti apa sih? Kalau kita prosesnya itu per adegan kita nge-gradingnya, terus juga dengan persetujuan dari sutradaranya. Jadi kalau misalnya kita sudah grading, kita juga bakal preview bareng-bareng sama sutradara. Jadi udah oke atau belum, atau masih ada yang perlu ditambahin lagi atau gimana lagi, atau ada yang kurang lagi gitu, semacam itu sih mas. Tapi itu ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk color grading, kan ini proses finalnya keseluruhan? Iya, karena kita juga IP baru ya, itu kan ya, kita juga masih kayak agak ngeraba-raba juga dulu. Kalau misalnya Kiko kan udah banyak stok episode yang sebelum-sebelumnya masih bisa kita pakai di episode yang baru kayak gitu. Kalau ini kan kita belum ada episode yang sebelumnya, kita belum ada, jadi kita harus kayak buat baru lagi gitu, buat warnanya, colornya kayak gitu sih. Boleh liatin mas mungkin prosesnya sedikit seperti apa? Iya, enggak. Buka dulu. Jadi ini kalau misalnya kita mau naikin warnanya, kita tinggal muterin aja nih buat nerangin si warnanya ini, atau mau digelapin gitu, atau mau dirubah warna moodnya ke arah biru bisa ini macam itu, atau ke kuning kita buat ke arah vintage gitu, seperti itu. Nama alatnya apa sih mungkin mas? Ini Advanced Panel DaVinci Resolve. Jadi software yang kita pakai DaVinci Resolve itu. Dipakai untuk mempermudah editing semuanya. Ya, kalau ini semacam shortcut sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya nggak ada ini pun juga kita masih bisa ngeklik di sini, tapi lebih presisi lagi kalau misalnya pakai ini gitu. Jadi alat buat mempermudah aja sih sebenarnya ini juga kayak gitu sih. Iya. Terima kasih mas. Sekarang ini kita mau masuk ke
audio mixing. Ini juga bagian dari post production. Jadi di sini dikerjakan semua elemen audio, dari mulai voice over, music, sound effect dan lain-lain, itu semua dijadiin satu dengan panduan gambar dari animasi. Jadi silahkan kita lihat. Oh ya, kalau gitu apa kamu bisa sulap pakai balon? Itu sebenarnya nanti dari nama dulu terus prosesnya kayak gimana, berikut jelasan aja. Ya, nama saya Kipit Hidayat. Job desk saya mixing untuk final mix, proses dari awal sampai terakhir. Ini proses terakhir buat audio ya. Jadi sebelum tayang ini prosesnya. Jadi penggabungan semua musik, penggabungan audio dari Foley, sound effect, musik segala macam digabung jadi satu nih di sini pengerjaannya. Jadi kalau misalkan ada suara bom atau listrik kayak gitu, Iya, dari sini. di sini semuanya. Oke, boleh lihatin Mas mungkin cara pengerjaannya seperti apa? Di sini seperti bentar. Ini pembuatan suara buat ini ya. Buat di sini kan ada monster crack tembok ya. Di sini ada beberapa suara tuh kita gabung jadi satu. Ini goresan besi. Ini goresan ke kayu. Ini pasir. Ini semua ditumpuk. Iya, jadi kita gabung jadi satu. Jadi suaranya seperti ini. Gitu. Untuk kayak footstep ya, langkah kaki. Ini semuanya dibikin satu persatu jadinya. Untuk langkah kaki. Ini untuk ambien suara. Terus kita tambah musik. Kita play dengan VO, dengan dubbingnya. Kaget aja, untuk ajang gak jantungan. Hah? Juga dengan suara mengerikan barusan kan? Hasilnya seperti ini. Setelah di balance segala macam.